Selamat pagi Pak Ari dan teman-teman, saya Yusmita dengan NIM 20 Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang perbedaan manajemen risiko tradisional dan juga pendekatan modern, yaitu IRM atau Enterprise Risk Management. Nah, topik ini tuh sangat relevan karena semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi oleh perusahaan, maka pendekatan manajemen risiko pun harus ikut berkembang. Nah, perusahaan di era saat ini tuh menghadapi berbagai jenis risiko, mulai dari risiko internal seperti adanya human error dan juga operasional, hingga risiko eksternal seperti perubahan regulasi, persaingan, dan juga isu lingkungan. Nah, untuk itu dibutuhkan sistem manajemen risiko yang mampu mengidentifikasi, menilai, dan juga merespon risiko secara tepat. Nah, secara umum ada dua pendekatan yang bisa digunakan, yaitu pendekatan tradisional dan juga pendekatan enterprise atau menyeluruh yang dikenal dengan IRM. Nah, pendekatan tradisional dalam manajemen risiko ini biasanya dilakukan secara terpisah di masing-masing bagian atau departemen. Misal bagian keuangan ini menangani risiko keuangan, bagian produksi menangani risiko operasional dan juga sebagainya. Ciri utamanya adalah fokusnya yang sempit. Nah, ini bersifat silo seperti umumnya reaktif, artinya risiko baru dikelola setelah dampaknya itu terasa. Nah, contoh sederhananya adalah ketika perusahaan hanya membeli asuransi sebagai respon terhadap risiko kebakaran atau pencurian, tanpa melihat risiko lainnya yang lebih luas. Nah, sementara itu pendekatan enterprise atau IRM ini merupakan pendekatan manajemen risiko yang lebih komprehensif dan juga terintegrasi. Nah, IRM ini tidak hanya melihat risiko dari sudut pandang, tetapi juga mempertimbangkan semua risiko baik operasional, strategis, reputasi maupun keuangan. Nah, secara menyeluruh di seluruh bagian organisasi. IRM juga bersifat proaktif, artinya risiko diprediksi dan diantisipasi sebelum terjadi. Nah, pendekatan ini melibatkan seluruh lapisan organisasi dan juga sering dipimpin langsung oleh manajemen puncak. Nah, berikut perbandingan antara pendekatan tradisional dan juga yang modern. Nah, secara ruang lingkup, pendekatan tradisional ini hanya fokus pada area tertentu, sementara IRM ini mencakup seluruh organisasi. Dalam hal pendekatan, yang satu ini bersifat reaktif, sedangkan IRM ini bersifat proaktif. Nah, IRM juga lebih strategis karena dikaitkan langsung dengan pencapaian tujuan perusahaan. Nah, maka dengan kata lain, IRM ini memungkinkan perusahaan melihat risiko sebagai peluang untuk tumbuh, bukan hanya sesuatu yang harus dihindari. Nah, lalu ada perusahaan yang membutuhkan pendekatan IRM. Pertama, perusahaan besar seperti bank atau lembaga keuangan. Nah, mereka ini menghadapi risiko seperti mulai dari risiko kredit, risiko pasar, dan juga risiko reputasi. Kedua, perusahaan energi seperti Pertamina karena mereka menghadapi risiko lingkungan, politik, hingga harga minyak dunia. Yang ketiga, ada startup teknologi. Mereka ini bergerak cepat dan juga menghadapi risiko privasi data, keamanan cyber, dan juga ketidakpastian regulasi. Maka dengan IRM ini, semua risiko tersebut itu bisa dikelola secara terkoordinasi dan juga tidak mungkin terlewat. Untuk alasan kenapa IRM dibutuhkan, ini bukan hanya soal menghindari risiko, tapi soal bagaimana perusahaan bisa bertahan dan juga tumbuh di tengah ketidakpastian. Ada beberapa alasan kenapa IRM sangat dibutuhkan. Yang pertama, risiko bisnis yang semakin kompleks dan juga saling berkaitan. Kedua, adanya tuntutan regulasi yang semakin ketat, terutama untuk perusahaan publik. Yang ketiga, investor dan juga stakeholder menaruh perhatian yang lebih besar pada bagaimana perusahaan mengelola risiko. Nah, dengan IRM, perusahaan
bisa lebih siap menghadapi perubahan dan tetap kompetitif. Untuk kesimpulan, pendekatan tradisional dalam manajemen risiko memang masih relevan dalam konteks tertentu, tetapi tidak lagi cukup untuk menghadapi tantangan bisnis yang modern. Nah, sedangkan IRM ini menawarkan pendekatan yang lebih luas, terintegrasi dan juga strategis. Nah, IRM ini tidak hanya tentang melindungi perusahaan dari kerugian, tetapi juga membuka peluang untuk pertumbuhan yang lebih aman dan juga berkelanjutan. Kurang lebihnya segitu saja presentasi dari saya. Terima kasih.